Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa kami Universitas Asik juga atau bisa kita singkat anjing. Dan di sini ini peciku kemana? Ya udah kita pakai topi biasanya aja sebagai gimmick lah gitu. Jadi di sini kita bakal ngomong soal jaringan komputer yang nanti ya tahulah pengajarnya siapa lah, ya kan. Nah, di sini untuk materinya yang akan diberikan nih seperti ini. Ini yang beliau berikan kayak gini. Dia ngomong bahwa kita akan mempelajari suatu DHCP ya. Nah, DHCP ini sendiri adalah sebuah protokol di mana nanti intinya protokol ini membuat server ini bisa memberikan alamat dinamik atau IP dynamic lah pada klien. Jadi dinamis begitulah IP atau alamatnya. Nah, jadi ini kalau misalnya begini, ini memudahkan administrator jaringan tanpa harus setting IP klien gitu. Ya, kalau misalnya sudah disetting, nggak harus disetting lagi lah gitu untuk IP kliennya. Nah, karena IP-nya disediakan dari server soalnya dengan range yang berbeda tergantung dengan penggunaannya. Jadi intinya kita ngomongin soal protokol lah yang membantu uh, administrator jaringan. Jadi gitu aja, langsung aja kita ke videonya. Spesial POM. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beralih ke modul 4 sekarang tentang Available and Reliable Networks. Anggap saja ini di HCP sudah gitulah. Oke, nah di sini ada materi tentang DHCP V4. Lebih baiknya, lebih afdolnya kita harus baca materinya terlebih dahulu biar kita paham apa itu DHCP gitu. Oke, DHCP V4 Server and Client. Dynamic Host Configuration Protocol V4 DHCP V4 memberikan alamat IP V4 dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara dinamis. Karena klien desktop biasanya membuat sebagian besar node jaringan. DHCP V4 adalah alat yang sangat berguna dan menghemat waktu untuk administrator jaringan. Nah, ibaratnya DHCP ini enaknya kita bisa mengatur IP-nya range berapa, terus kliennya nanti dapat IP DHCP secara otomatis tanpa kita harus setting dari awal gitu. Jadi ibaratnya nah ini server, terus ini klien. Nah, server ini mengasihkan IP DHCP ke klien. Nah, klien ini nggak usah konfigurasi lagi sekarang. Dia tinggal wis meneng mandek dek. Nah, dia dapat IP secara otomatis dari servernya gitu. Wes anggap aja gitu. Oke, sekarang beralih ke bagian. Oke, karena banyak dari teman-teman minta untuk pre-praktikumnya terlebih dahulu dijelaskan. Oke, mari kita buatkan videonya. Dibuatkan videonya terlebih dahulu tentang pre-praktikum modul 4 DHCP. Oke. Di bagian sini kita udah dapat addressing table kayak gini. Nah, kita disuruh ngapain aja nih? Configure the exclude IPv address. Oke, kita cek result aja assessment itemnya apa aja di sini. Oke, kita di R2 diharuskan konfigurasi DHCP server dengan exclude address seperti ini. Terus kita memberikan pool. Ya, pool ini ibaratnya bagian DHCP kayak sektor lah. Misal ini sektor 1 sama sektor 3 udah gitu. Pool R1 LAN berarti ini nanti gunanya memberikan IP ke R1 gitu, router 1. Nah, dia ada default gateway, DNS server. Nah, udah kayak gitu. Oke, ini mouseku kok gak enak ya. Saya ganti dulu, bro. Nah, kita pakai mouse juara ya. Nah, 6 tahun sudah menemani saya ini mouse-nya. 6 tahun apa dari 2016? 2016 berarti iya bener 6 tahun. Oke, mantep. Nah, udah. Yuk, exclude address dulu. Oke, berarti di R2 sini kita langsung enter, enable configuration terminal. Nah, di sini pakai IP DHCP exclude address. Nah, dia mintanya IP 10 sama IP 30 ini range-nya dari 1 sampai 10. Oke, berarti 168.10.1. Terus range-nya ini sampai 10. 168 10 10. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang selanjutnya kita pakai
yang network 30, range-nya juga sama. Nah, setelah kita udah setting exclude address, kita beralih ke bagian yang saya bilang tadi, yaitu pool, bagian pool ya. Oke, berarti IP DHCP pool. Nah, ibaratnya pool ini bagian, terus namanya apa gitu. Satu LAN. Udah, terus kita kasih yang namanya network. Nah, networknya di sini kan kita sudah tahu mana ya. Nah, di sini di bagian R1 dia pakai IP 10. Oke, berarti networknya 10. 168.10.0. Nah, slash-nya pakai slash 24. Terus setelah itu networknya sudah kita setting. Nah, untuk yang selanjutnya kita beralih ke ini ya. Default router. Nah, default routernya dia ke R1, berarti IP-nya 10.1. Oke, berarti 192.168.10.1. Terus DNS server. Nah, DNS server kayak gini ya, 20.254. 254. Udah gini, kita exit. Beralih ke bagian DHCP pool yang kedua, yaitu R3 LAN namanya. Oke, kita kasih network 192.168.30.0. Nah, karena di sini R3 pakai IP 30. Terus jangan lupa slash-nya pakai slash 24, prefix 24. Terus setelah itu habis network, berarti default router di sini pakai 30.1. Terus DNS server sama kayak tadi, 192.168.20.254. Oke, kita exit. Nah, kita close terlebih dahulu. Nah, kita cek bagian completion udah 48%. Kita cek result. Assessment item, oke, di bagian R2 di sini DHCP server, bagian DHCP server, exclude address, terus poolnya ini udah centang semua. Oke, untuk yang selanjutnya kita setting di bagian R1. Nah, dia minta helper address. Helper address ini gunanya untuk menyambungkan antara serial dengan serial lah. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, dia helper address itu ada di sini. Nah, dia kan pakai port serial nih. Nggak bisa ya. Nah, SE, ada tulisan SE tadi. Nah, SE000 lah, ini IP helper address ini ditaruh di sini nanti sama di sini. Oke, kita bisa cek di bagian tabel IP. Nah, di sini ada serial ini. Nah, nanti kita di bagian R1 kita pasangkan IP yang ini. Terus bagian R3 nanti kita pasangkan IP yang ini karena dia mengarahnya ke sini dan ke sini. Biar biar R1 dan R3 dapat berhubungan, dia harus dikonfigurasi dengan IP ini dan ini, udah itu. Oke. Berarti di R1 kita konfigurasi terminal. Terus langsung saja IP helper address. Oke, salah. Berarti kita terlebih dahulu ke bagian interface-nya. Interface gigabit 0/0. Nah, IP helper. Nah, IP helper address kita kasihkan IP yang ini. 10.1.1.2. 10.1.1.2. Loh. Nah, kurang titik 1. Nah, kayak gini. Udah exit. Oke, terus beralih ke R3. Caranya sama. Dia harus ke interface terlebih dahulu. Interface-nya ke gigabit 0/0. Nah, IP helper address kita kasih yang IP yang ini. 10.2.2.2. 10.2.2.2. Nah, exit. Oke, kita cek completion udah 53%. Assessment item. Nah, di sini bagian helper address ya, kita sudah centang semua. Ini low C. Oke, berarti ada yang salah. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu di bagian R1 ya. R1 kok 12, ampun, berarti salah ketik tadi. Oke, berarti interface-nya kita kembali ke terus IP helper. Nah, kita kasih 10.1, harus pelan-pelan ya. 10.1.1.2. Udah aktif. Nah, kita cek.
Nah, udah checklist. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita bagian di PC1 sama PC2, kita kasihkan IP DHCP ya. Berarti simple aja, kita ketik sampai kita klik PC1 IP configuration, kita langsung DHCP. Apa itu static DHCP lah. Nah, ini udah dapat IP address karena tadi udah disetting di bagian R2 DHCP full R1 LAN. Dia dapatnya IP segini. Oke, PC2 DHCP. Oke, dapat. Udah kita cek. Completion udah 87%. Nah, apa yang kurang di sini? Di R2 gigabit Ethernet 0/1 dia mintanya DHCP juga sama port status. Oke. Berarti dia di sini. Nah, dia kan masih merah. Kita interface gigabit 0/2. Loh. Oke, berapa tadi? Kita cek. 0/1 anjir. Oke. Berarti interface-nya 0/1. Nah, habis interface gigabit 0/1 kita ketikkan IP address DHCP terus di no shutdown. Dah. Nah, kita bisa lihat di sini udah 100% bro. Kirim-kirim surat, des. Nah, udah successful. Terus PC2 ke PC1 successful. Terus PC2 ke DNS. Nah, successful. PC1 ke DNS successful. PC2 ke bagian public site pilot. Wajar karena di sini udah dia masuknya ke IP public, makanya kita nggak bisa kirim-kirim surat ya. Udah kayak gitu. Oh, udah sukses bro ternyata bro. Karena di sini tadi portnya masih kuning ya. Kuning apa oranye? Yes, ikulah pokoknya. Nah, in progress. Udah sukses. Ini sukses. Ini sukses. Oke. Untuk yang selanjutnya kita beralih ke bagian praktikum. Let's go. Oke, kembali lagi dengan pengajar Dani Mandrak, katanya Teguh gitu sih. Oke, beralih ke bagian praktikum ya. Ini kalau dilihat-lihat hampir sama sih cok, sumpah hampir sama ini. Coba ya kita lihat bagian assessmentnya, assessment item. Nah kan sama ini, ya sudahlah. Oke, nggak apa-apa kita recording 2 kali. Oke, yang pertama R2 dulu. R2 kita ini bagian exclude addressnya ya kan. Nah, IP exclude IP DHCP exclude address. Nah, di sini pakai IP 10 dulu, range-nya dari 1 sampai 10. Terus kita ganti IP 10 ini ganti ke 30. Nah, udah kita cek. Nah, kan nambah. Oke, udah selesai. Oke, untuk yang selanjutnya bagian pool R1 LAN, R3 LAN. Oke, hampir sama kayak tadi. Nah, kita lihat dulu IP tabelnya untuk memastikan aja sih. 10 30. Oke. Oke, kita buat di R2 ya. Berarti IP DHCP full R1 LAN. Nah, kayak gini kita kasihkan IP networknya terlebih dahulu. Karena R1 LAN ini berada di network 10, kita kasih 10.0. Terus prefixnya prefix 24. Nah, default routernya kita isikan 10.1 karena di sini di R1 dia 10.1. Oke. 10.1. Nah, DNS server ngikut di sini. Nah, kita lihat DNS server 20254. Oke, berarti 20254. Nah, kita exit. Nah, beralih ke bagian sekarang ke IP DHCP pool R3 berarti. IP DHCP pool R3 LAN. Nah, kayak gini. Network kita kasih 192.168 karena dia R3 maka dia berada di network 30. Terus prefixnya prefix 24. Default router kita isikan 30.1. DNS server sama kayak tadi 192.168.
20254 kita exit. Nah, kita cek bagian cek result. Nah, assessment dia poolnya udah selesai. Oke, nanti DHCP client enable. Oke, oke, kita kasih di helper address dulu ya, R1 sama R3. Kita lihat nanti di R1 kita isikan IP ini, helper addressnya. Kalau R3 nanti ini. Dah. Oke, langsung kita CLI, enter, enable configuration terminal, IP. Kita interface dulu, interface-nya ke 0/0, 0/1, kita cek. Ya, 0/0. 0/0 IP helper address. Kita isikan 10.1.1.2 exit. Dah. Ganti ke R3 sekarang. Kita CLI di sini, enable configuration terminal. Interface-nya jangan lupa ke gigabit 0/0, terus IP address. Kok IP address salah, bro? IP helper address 10.2.2.2 kita exit. Dah, kita cek bagian assessment itemnya. Nah, di sini completion 64%. Assessment item. Nah, di sini helper address dari R1 udah selesai. Terus R3 juga helper addressnya udah selesai. Nah, tugas kita sekarang di bagian PC1 sama PC2 kita setting DHCP client enable. PC1 bagian desktop IP configuration DHCP. Nah, dia dapat IP 11 karena range-nya tadi yang di R2 itu 1 sampai 10 gitu. Terus bagian PC2 sekarang desktop IP configuration DHCP. Nah, dapat IP 11 juga. Oke. Kita cek bagian assessment item, completion-nya 70%. Nah, tinggal di sini DHCP client enable. Portnya di R2 gigabit 0/1. Oke, berarti port di sini ya. Nah, langsung kita interface-nya ganti ke gigabit 0/1 IP address DHCP. Udah, kita exit. Oh, lupa gak di no SH, bro. No SH dulu. No shutdown. Dah, exit. Nah, kita cek bagian completion udah 100%. Kita lihat assessment item. Oke, checklist semua. Kita kirim surat PC1 PC2 ya, successful. Oke. Terus PC1 ke DNS server. Nah, successful. PC1 ke bagian server Cisco. Nah, successful. PC1 ke public site. Successful. Kita delete. Nah, sekarang gantian PC2 ke DNS server. Nah, successful. Terus PC2 ke Cisco. Successful. Terus PC2 ke public site. Successful. Udah. Oke, untuk video praktikum sampai di sini dulu. Jumpa lagi di modul 5 yang lebih menyeramkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.